Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa kembali di channel Fikri Al-Habibi dengan Pak Agus di sini dalam rangka menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, Pak Agus akan memberikan untuk materi pendidikan agama Islam di tingkatan kelas 6. Oke, bagi anak-anak yang kelas 6 silakan menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, and comment atas apa yang kalian tonton. Bagi murid Bapak, silakan komennya untuk mencantumkan nama kalian, nama serta kelas berapa, kelas 6 apa. Kemudian nanti simak tugas yang akan Bapak berikan. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, tema dari penyampaian ataupun materi pendidikan agama Islam kita yaitu tentang Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam kisahnya tidak lepas dari kisah dari ayahnya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam merupakan salah satu nabi dan Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Allah mentakdirkan Nabi Zakaria alaihissalam dapat keturunan atau dapat anak di usia yang senja. Maka Nabi Zakaria alaihissalam Allah berikan cobaan untuk mendapatkan keturunan di usia yang cukup lanjut. Suatu saat Nabi Zakaria alaihissalam lagi melaksanakan ibadah sholat, saat ia sedang melaksanakan sholat, kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang memberikan suatu kabar gembira kepada Nabi Zakaria alaihissalam bahwa walaupun Nabi Zakaria sudah berusia senja, Allah telah memberikan satu kegembiraan kepada Nabi Zakaria alaihissalam, dan insya Allah dia akan mendapatkan seorang anak yang bernama Yahya. Itulah asal muasal tentang kisah atau cerita dari Nabi Yahya alaihissalam yang tak luput dari kisah ayahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam seorang yang soleh, seorang yang rajin menuntut ilmu. Di masa kecilnya Nabi Yahya alaihissalam sudah rajin mempelajari kitab Taurat yang ajarannya berasal dari Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Artinya, wahai Yahya, ambillah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya, yang dimaksudkan dengan Yahya, hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Kesimpulan dari ayat ini mengatakan bahwa ternyata Nabi Yahya alaihissalam dari masa kanak-kanaknya telah Allah bekali dengan hikmah dan ilmu, sehingga di masa kanak-kanaknya pun ia sudah menjadi anak yang mempunyai ilmu yang cukup lumayan. Kemudian di masa
kehidupan Nabi Yahya alaihissalam, tantangan yang dihadapi saat ada raja yang berkuasa. Raja ini ingin menikah dengan keponakannya sendiri, padahal di dalam syariat kitab Taurat bahwa paman kandung tidak bisa menikah dengan keponakan kandung. Hal ini sangat bertentangan dengan apa yang diingini oleh raja yang berkuasa pada saat itu, namanya Herodes. Herodes ingin menikah dengan keponakannya sendiri. Namun Nabi Yahya mengatakan melarang atas keinginan dari sang raja. Kemudian sang raja dibujuk oleh keponakannya yang akan menjadi istrinya itu untuk membunuh daripada Nabi Yahya alaihissalam, supaya niatnya untuk menikah dengan pamannya itu tercapai. Kemudian Nabi Yahya dikejar-kejar tentara dari anak buah dari Raja Herodes ini. Lalu Nabi Yahya sembunyi di dalam pohon. Kemudian karena tentara Herodes ini ada yang mengadukan kepadanya bahwa Nabi Yahya itu sembunyi di dalam pohon, tidak lain tidak bukan yang memberitahukan itu adalah iblis laknatullah alaih. Kemudian pohon itu dipotong oleh tentara Herodes. Lalu atas kehendak Allah, Nabi Yahya alaihissalam meninggal dunia. Itulah sekelumit tentang kisah Nabi Yahya alaihissalam. Adapun tugas-tugas yang Bapak berikan, yang pertama, siapakah nama ayah dari Nabi Yahya alaihissalam? Tugas yang pertama yaitu siapakah nama dari ayah Nabi Yahya alaihissalam. Yang kedua, tuliskan ayat yang menerangkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam terbunuh oleh orang kafir yang mengejarnya saat Raja Herodes berkuasa. Coba tuliskan ayat yang menerangkan hal tersebut, bahwa Nabi Yahya telah dibunuh oleh orang-orang kafir suruhan Raja Herodes. Yang berikutnya, soal yang berikutnya yaitu tentang apa hikmah yang baik yang dapat diambil dari kisah Nabi Yahya alaihissalam ini. Kemudian soal yang terakhir, tuliskan ayat yang menerangkan tentang keterangan bahwa semenjak kanak-kanak Nabi Yahya alaihissalam sudah menjadi anak yang berilmu dan mempunyai ilmu hikmah. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Ini tugas untuk anak-anak kelas 6 yang hari Selasa ini tidak termasuk anak-anak yang datang ke sekolah dikarenakan beda kelompok belajar dengan anak-anak yang datang pada hari Selasa ini. Mungkin hanya itu anak-anak sekalian, kurang lebih mohon maaf. Jangan lupa mohon di subscribe channel Fikri spasi Al-HBIBY, ujungnya pakai Y. Tolong di subscribe dan like serta komen atas kehadiran kalian. Kalau kalian sudah melihat channel ini, tulis di komen nama kalian dan kelas kalian, sehingga Bapak bisa mengabsen siapa yang sudah mendengarkan materi ini, siapa yang belum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.